Pemirsa seri pemahaman skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita masih dalam seri pertama nama-nama Tuhan dalam perjanjian lama. Dan pada bagian yang keempat ini, kita akan membahas tentang Yahweh Rafa atau Tuhan yang menyembuhkan. Ayat yang memuat nama ini terdapat pada Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26 yang berbunyi, "Taatilah aku, Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dan lakukanlah apa yang ku pandang baik. Ikutlah semua perintahku. Kalau kamu berbuat begitu, kamu tidak akan kuhukum dengan penyakit-penyakit yang kutimpakan kepada orang Mesir. Akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Akulah Yahweh Rafa." Di sini saya memakai terjemahan BIMK. Kata Rafa memiliki makna menyembuhkan. Namun sebenarnya makna dari kata Rafa ini lebih dalam dari hanya sekedar menyembuhkan. Kita akan melihat lebih dalam lagi dengan melihat peristiwa sebenarnya dalam kisah pada Keluaran pasal 15. Pada saat itu bangsa Israel baru saja keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Sampailah mereka di satu daerah di padang gurun itu yang bernama Mara. Kata Mar dari nama Mara itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah pahit. Di daerah gurun Mara ini sebagian besar itu adalah padang gurun. Panas sekali. Meskipun sangat kering dan panas, daerah ini memiliki satu oasis. Namun sayang sekali, air yang memancar pada satu-satunya oasis itu tidak dapat diminum. Karena rasa air di situ sangat pahit. Dan justru ketika diminum, meskipun pahit, itu akan mendatangkan penyakit. Jadi air di situ tidak dapat diminum selain karena pahit, tapi juga dapat mendatangkan kelemahan tubuh. Padahal bangsa Israel dan seluruh hewan ternak mereka saat itu sedang kehausan dan membutuhkan air yang segar. Oleh karena itu, Musa menghadap Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Oleh perkenan Tuhan atas doa Musa itu, sebuah potongan kecil kayu ketika dilemparkan Musa ke dalam air itu, air yang pahit itu, maka air yang semula pahit, yang semula membahayakan kesehatan, kemudian berubah menjadi manis oleh karena kandungan mineral yang menyehatkan tubuh dan bahkan dapat menyembuhkan setiap penyakit yang ada. Jadi di sini sebenarnya terdapat dua tema tentang kesembuhan. Yang pertama, dari pahit menjadi manis. Artinya ketika kita hidup bergantung dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan kehidupan yang penuh kepahitan itu menjadi hidup yang bersukaria, karena hidup dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tak ubahnya seperti Naomi yang mengubah namanya sendiri menjadi Mara, karena kenyataan hidupnya yang sangat pahit. Itu dapat kita baca di Rut pasal 1 ayat 20. Tetapi berkat perjuangan Rut yang berserah kepada Tuhan, maka kehidupan Naomi ditolong oleh Rut. Maka kehidupan Naomi yang pahit itu menjadi manis tepat pada waktunya. Yang kedua, jika kita mengalami sakit, maka jangan datang kepada dewa-dewa atau dukun-dukun. Datanglah kepada Tuhan melalui dokter-dokter yang ada. Tuhan akan memakai mereka sebagai alat kesembuhan bagi kita.
atas pertolongan dan perkenan Tuhan. Seperti halnya melalui kayu dan Musa yang melemparkan kayu itu. Atas perkenan Tuhan, Tuhan mendatangkan kesembuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan adalah Yahweh Rafa. Tuhan adalah Yehova Rafa. Berserahlah kepada Yahweh Rafa. Ia akan mengubahkan kehidupan kita yang pahit menjadi manis. Ia juga akan menyembuhkan kita ketika kita mengalami sakit. Amin. Soli Deo Gloria. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, setia, Kau mulia, Kau setia.